Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggara Dianjana Sunardi dari kelompok 8 ingin mepresentasikan hasil kerja kami, yaitu pelayanan jasa maskapai penerbangan swasta. Kami memilih Batik Air sebagai tugasnya. Kemudian kelompok 8 terdiri dari anggota saya Anggara Dianjana Sunardi, kemudian ada Diki Wardana, kemudian ada Agung Pramana Putra, lalu ada Solihul Fuad, Rafli Pasha Fanadi, dan Tito Suroso. Maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan adalah sebuah organisasi yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang atau barang. Mereka menyewakan atau memiliki pesawat terbang untuk menyediakan jasa tersebut dan dapat membentuk kerjasama atau aliansi dengan maskapai lainnya demi keuntungan bersama. Kami memilih maskapai penerbangan swasta yaitu Batik Air. Batik Air adalah maskapai penerbangan swasta Indonesia yang didirikan pada tahun 2013. Maskapai ini merupakan anak perusahaan dari Lion Air yang berlayanan penuh. Penerbangan perdana dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 dari Jakarta menuju ke Manado dan Balikpapan. Saat ini Batik Air memiliki 74 armada penerbangan. Oke, selanjutnya ada tangible atau bentuk fisik dari pesawat Batik Air. Untuk pelayanan offline sendiri, keadaan pesawat Batik Air sangatlah terawat dan bersih. Dan seragam yang dipakai oleh staf-staf Batik Air seperti pilot, pramugara, dan pramugari sangatlah bersih dan rapi. Untuk kursi penumpang Batik Air sendiri juga sangat nyaman dan baik. Dan selanjutnya in-flight entertainment yang sangat baik pada Batik Air tersebut. Terus ada pelayanan online dari Batik Air. Batik Air sendiri mempunyai official website yaitu www.batikair.com. Dari website tersebut kita bisa membeli tiket secara langsung dan check-in online. Tetapi untuk saat ini sedang dalam perbaikan. Ini adalah official website dari Batik Air yaitu www.batikair.com. Yang isinya ada flight, batik miles, terus ada manage booking dan web check-in. Dari website-website ini kita bisa mengetahui dan bisa mencari informasi tentang penerbangan seputar Batik Air. Baik, yang selanjutnya yaitu dari reliability atau kehandalan. Dari segi online offline, Batik Air memiliki sistem check-in yang jelas. Yang kedua yaitu Batik Air sangat jarang membatalkan penerbangan. Dan yang ketiga, saat landing atau take off, Batik Air dirasa kurang nyaman. Dan yang kedua yaitu dari segi online, layanan pemesanan dapat dipesan melalui www.batikair.com. Dan selanjutnya yaitu tersedia layanan informasi yang jelas serta panduan untuk pemesanan tiket. Yang selanjutnya yaitu dari responsiveness atau ketanggapan. Dengan dari segi offline, Batik Air dirasa memiliki proses check-in yang cepat. Yang kedua yaitu staf Batik Air mudah ditemui dan mudah untuk dimintai bantuan. Yang selanjutnya yaitu pelayanan staf baik dan sangat cepat. Serta yang kedua yaitu dari segi online, ketanggapan saat membalas chat atau membalas pertanyaan di media sosial sangat cepat. Dan yang terakhir yaitu pemesanan tiket secara online mudah dan cepat. Asuransi atau jaminan offline. Staf Batik Air selalu memberikan standar penumpang dengan keamanan dan keselamatan kepada penumpang. Pilot yang handal saat penerbangan. Online, Batik Air memiliki banyak media sosial yang bisa kita hubungi secara online. Informasi penumpang terjamin kerahasiaannya. Pemesanan dan pembiayaan tiket mudah. Berikutnya adalah empati. Empati secara offline. Staf Batik Air melakukan kontrol sebelum pesawat take off. Staf Batik Air ramah dalam memberikan pelayanan.
batik air selalu tepat waktu. Secara online, walaupun layanan online masih kurang, tapi batik air tetap melakukan yang terbaik bagi para pengguna maskapai batik air. Ya, untuk di masa pandemi sekarang ini, Batik Air menerapkan beberapa protokol kesehatan bagi para penumpang Batik Air. Calon penumpang hanya membutuhkan bukti kesehatan seperti rapid test, PCR test atau swab test, atau surat keterangan kesehatan. Dan bagi calon penumpang Lion Air Group yang berpergian di dalam negeri domestik agar memperhatikan hal-hal berikut. Oh ya, Batik Air adalah salah satu bagian dari Lion Air Group. Nah, kemudian yang untuk diperhatikan hal berikut adalah yang pertama, hasil rapid test COVID-19 yang non-reaktif dengan masa berlaku 14 hari, atau hasil tes PCR atau swab test COVID-19 dengan hasil negatif yang berlaku 14 hari, atau apabila kedua metode tersebut tidak tersedia di daerah asal, maka calon penumpang harus mendapatkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza dari dokter, rumah sakit, atau puskesmas. Kemudian, sedangkan untuk penerbangan internasional wajib mengikuti uji kesehatan PCR atau swab test dengan hasil yang negatif. Kemudian, Lion Air Group atau bisa juga Batik Air mewajibkan bagi calon penumpang agar mematuhi ketentuan penerbangan Lion Air Group, yakni yang pertama, tiba lebih awal di terminal keberangkatan, yaitu 4 jam sebelum keberangkatan penerbangan. Yang kemudian menunjukkan kartu identitas diri yang sah seperti KTP atau tanda pengenal lainnya. Yang lanjutnya, mengenakan masker sebelum penerbangan, saat di dalam pesawat, hingga mendarat dan saat kedatangan, serta keluar dari bandara udara. Selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kemudian mengikuti aturan jarak aman atau physical distancing selama di terminal bandara udara ataupun di pesawat. Kemudian menjaga kebersihan selama berada di dalam pesawat. Yang kemudian mengikuti petunjuk arah awak pesawat. Lalu mengisi kartu kewaspadaan kesehatan elektronik atau EHAC yang dapat diakses di website Kementerian Kesehatan. Jelaskan tentang testimoni. Ada 4 testimoni dari Batik Air. Yang pertama itu testimoni dari seseorang yang ingin pergi ke Labuan Bajo. Nah, orang tersebut merasa agak tidak ada sepadan antara pelayanan yang mungkin dibilang kurang baik, tetapi dengan harga yang sangat mahal dari tersebut, pelanggan merasa tidak ada harga yang sepadan. Yang ketiga itu bahwa seseorang itu merasa agak kurang adanya kelas-kelas. Jadi itu si Batik Air dianggap bahwa kurang ada kelas bisnis, kelas ekonomi itu seperti ini ya. Walaupun ada itu tidak ada bukti, tidak ada yang signifikan antara kelas ekonomi dan kelas bisnis. Yang ketiga itu seseorang malah merasa fasilitas itu cukup baik dan bagus, akan tetapi ada rasa keterlambatan dari pihak Batik Air, jadi merasa delay, waktunya itu tidak tepat dari apa yang telah disampaikan, dan dari situ konsumen juga kecewa kalau tidak ada pengembalian dari dana tersebut. Yang keempat itu ibu-ibu yang akan pergi ke Semarang. Nah, sebelum landing itu ibu-ibu merasa agak kaget, tidak ada aba-aba dari pihak Batik Air itu akan landing. Jadi ibu-ibu tersebut mengalami itu tremor. Ya, dari situ ibu-ibu menyarankan dari pihak Batik Air itu menyarankan ke depannya akan lebih baik ketika menggunakan aba-aba dari mungkin pegawai Batik Air tersebut. Oke, mungkin
Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.